وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, wassalatu warahmatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, para peserta kajian Ramadan bersama Imamiyah TV dan Laboratorium Dakwah Pesantren Budi Mulia Yogyakarta yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang ke-15 di bulan suci Ramadan. Ya, waktu begitu cepat berjalan. Ya, Ramadan sebagaimana sunnatullah yang berlaku, ya, itu akan terus berputar. Bulan akan terus berjalan, ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan hari di bulan suci ini tanpa terasa. Ya, kita sudah melaluinya dan sudah akan memasuki paruh yang kedua bulan suci Ramadan. Ya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini waktu yang sangat baik untuk kita introspeksi dan muhasabah. Ya, di mana kekurangan-kekurangan kita, di mana apa saja amal yang harus kita perbaiki, ya, yang harus kita berikan perhatian dengan seksama, kemudian memeriksa hati kita, memeriksa amaliyah kita, kemudian bagaimana menjaga kontinuitas istiqamah dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman, pemirsa, sahabat Imamiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini di pertemuan yang kedua kita akan mengkaji tentang sunnatullah atau memahami sunnatullah dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Ya, tadi saya ingin koreksi sedikit ya dari moderator, bukan temanya tema tentang ekonomi, politik, sosial. Lalu menanggapi peristiwa kekinian, tidak. Saya bukan ahli ekonomi, bukan ahli politik, bukan ahli sosial. Saya hanya mengerti, diberikan oleh Allah sedikit pengetahuan ya tentang ilmu-ilmu tentang ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, dari perspektif ilmu yang Allah berikan kepada kami, ya, kita ingin berbagi dan nanti mungkin bisa dilengkapi dengan kajian-kajian dari para ahli ekonomi, ahli sosial, dan ahli politik. Tetapi sesungguhnya sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat, ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan tunjukkan, kami akan tampakkan kepada hamba-hambaku ya, ayat-ayat kami di dalam alam semesta afaq. Ya, ayat-ayat itu ya bisa berupa mukjizat, bagaimana diberikan kepada para nabi dan rasul. Bisa juga berupa sunnatullah, itu ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu adalah sunnatullah yang berlaku di seluruh alam semesta. Itu afaq. Wa fi anfusikum, wa fi anfusihim. Dan juga di dalam jiwa kita, di dalam diri kamu. Makanya ada ayat-ayat Allah, ya, sunnatullah yang berlaku di alam makro kosmos, ya, alam yang luas ini. Dan ayat-ayat Allah atau sunnatullah yang ada berlaku di dalam jiwa manusia, dalam diri manusia. Ya, dalam diri manusia ini. Nah, sunnatullah yang ada di alam semesta ini, ya, nanti kita akan melihat insya Allah dalam perjumpaan di pekan yang akan datang, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ya.
kekuatan oleh Allah Ta'ala, itu nanti masuknya dalam sains dan teknologi. Bagaimana taskhir, bagaimana konsep manusia sebagai khalifah fil ard, bagaimana Allah membekali kita ini pengetahuan, ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, nama-nama ya, seluruh makhluk yang Allah tundukkan kepada manusia, ya, itu bagian dari bagaimana manusia ini menundukkan alam semesta ya, untuk kebaikannya, untuk kemaslahatannya, dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ada di dalam jiwa manusia, yaitu fi anfusihim, ya, itulah sunnatullah atau ayat-ayat Allah ya dalam ekonomi, sosial, politik manusia, yang mana ekonomi sosial politik itu berada dalam ruang lingkup yang disebut dengan mikrokosmos atau mikrokosmis, ya, alam yang kecil. Jadi alam yang besar ini ya itu dikaji melalui hukum-hukum alam, sunnatullah di alam semesta, ya, bagaimana hukum orbit matahari, bagaimana hukum bumi ini, ya, bagaimana hujan dan seterusnya. Nah, kalau yang terjadi pada jiwa manusia itu, inilah yang menjadi kewenangan ruang lingkup kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan ini ayat-ayat Allah banyak sebar di dalam jiwa dan diri manusia. Nah, lalu kemudian Allah melanjutkan, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ya, tidakkah cukup ya untuk kalian, ya, itu cukup dengan apa? Kabar dari Tuhanmu bahwasanya Dia menjadi saksi atas segala sesuatu yang kalian saksikan itu. Artinya Allah ingin mengatakan apa? Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, ya, Al-Quran itu sudah mencakup semuanya. Pokok-pokok ilmu pengetahuan tentang sunnatullah, baik yang ada di makrokosmis maupun yang di mikrokosmis itu telah dituangkan ya sedemikian rupa di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an ini kitab yang luar biasa. Ya, sebentar lagi kita akan memperingati turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an. Biasa diperingati tanggal 17 Ramadan atau 21 Ramadan atau dikaitkan dengan Lailatul Qadar 27 Ramadan. Silahkan, kita nggak usah ribut mengenai masalah tanggal. Ya, tapi yang paling penting ketika Allah turunkan Al-Qur'an ini, teman-teman semuanya dirahmati Allah, ya, itu adalah satu peristiwa besar. Peristiwa yang mengguncang dunia. Ya, ketika Allah menyingkap rahasia seluruh alam semesta. Rahasia tentang penciptaan alam semesta, rahasia tentang penciptaan manusia. Dari mana manusia berasal? Ya. Bagaimana dia menjalani kehidupannya di muka dan mau kemana dia nanti tujuan akhirnya. Ini pertanyaan-pertanyaan besar yang dijawab oleh Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan bukan hanya itu. Seluruh rahasia alam semesta ini disingkap oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Tentang penciptaan, dikaitkan semua dengan tauhid, qada dan qadar, semua dikaitkan dengan fenomena tauhid. Apa yang terjadi di muka bumi? Semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah kita sudah bahas dalam pertemuan pekan lalu, ya, di sini juga di forum ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin katakan apa? Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup dengan Tuhanmu, dengan Allah melalui kitabnya yang al-mastur, kitabnya yang tertulis ini, yaitu merupakan kitab yang sempurna, yang dijamin keautentikannya oleh Allah, dan itu isinya luar biasa, memuat sunnatullah dalam kehidupan alam semesta dan kehidupan alam manusia. Nah, pertanyaannya, ya, bagaimana konstruksi sosial, ekonomi, dan politik yang ya, dibangun oleh Al-Quran ini? Nah, ini nanti kaitannya dengan apa? Membangun peradaban.
Ya, teman-teman dirahmati Allah, kalau kita melihat ajaran Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran ini sangat kaya sekali tentang bagaimana kita membangun peradaban manusia, sosialnya, ekonominya, politiknya. Ya, subhanallah. Ya, kalau kita lihat ini semua dituangkan oleh Allah ketika berbicara tentang sistem kehidupan manusia yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bisa kita baca dalam ayat-ayat, ya, sunnatullah yang berbicara tentang dakwahnya para nabi dan rasul, ya. Ini semua terkait. Persoalan ekonomi, sosial, politik manusia ini tidak bisa lepas dari risalah Islam. Dan dalam perwujudan risalah Islam, peradaban Islam itu dalam kehidupan manusia pasti mengalami tantangan-tantangan, ya. Dan inilah yang Allah ungkapkan semuanya dalam kisah-kisah para nabi dan rasul. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita periksa ayat-ayat tentang sunnatullah yang di bagian sebelumnya, ya, atau di pertemuan, saya ingat itu waktu membahas tema umum sunnatullah itu di pengajian Majelis Tablik di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, itu ayat-ayat tentang sunnatul, yang kata-kata ada sunnatullah, sunnatul awwalin, qad khalat min qablikum sunanun fasiru, itu sebenarnya adalah dalam konteks cerita tentang para nabi dan rasul. Ya, coba lihat surat Ali Imran ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Ini hukum-hukum Allah dalam sosial manusia. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi. Siru fil ard, jalan. Ya, cuma kadang-kadang kita umat Islam ini, ya, ketika membaca ayat-ayat seperti ini kita nggak sadar. Ya, makanya saya selalu begini, teman-teman yang dirahmati Allah. Saya suka membawa tur perjalanan menapak kilas peradaban Islam. Bukan untuk sekedar foto-foto, bukan untuk mengenang masa kejayaan, ya, glorifikasi masa lalu, kan. Tapi saya selalu ingin membawa kepada jamaah itu, ya, bagaimana ayat-ayat Allah itu berlaku dalam kehidupan manusia jatuh bangunnya peradaban. Dan ini harus dipelajari oleh kaum muslimin. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, umat Islam ini jatuh pada titik yang paling rendah dalam sejarahnya. Ya, sulit untuk bangkit. Kenapa? Karena kita jauh dari petunjuk tentang sunnatullah di alam semesta. Dan di dalam kehidupan manusia, aspek sosialnya, ekonominya, politiknya. Dan ini semua ada dalam kisah tentang dakwah para nabi dan rasul. Ini yang menyebabkan kita ini tertinggal. Ya. Allah perintahkan kita berjalan di muka bumi, itu untuk diteliti, ditelaah. Siru fil ardi fanzuru. Selalu disuruh, kita perintahkan, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul itu. Ya. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala ta'qilun. Ketika bercerita tentang azab kaum Nabi Lut di dalam surat As-Saffat, ya, Rasulullah diingatkan, ya, supaya sampaikan kepada orang-orang Quraisy Makkah itu, ketika kamu semua berjalan, ya, kafilah dagang itu dari Makkah ke negeri Syam di sebelah utara, kamu pasti akan melewati sisa-sisa peninggalan daripada azab kaum Nabi Lut. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billaili afala ta'qilun. Ya. Kenapa kalian tidak berakal? Belajar dari kehancuran mereka, dari kebinasaan mereka, karena menentang risalah Nabi Lut alaihissalam. Kalian lewati negeri Madian, kaumnya Nabi Shu'aib. Kalian lewati negerinya Nabi Lut. Ya. Kalian juga telah melihat peradaban-peradaban kuno itu.
Ya, bagaimana itu? Kenapa kalian tidak ambil pelajaran? Fahal yanzuruna, dalam surat yang lain, surat Fatir ayat 43. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Mereka hanya menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah. Dan tidak akan pula menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah. Jadi sunnatullah itu ketentuan Allah. Ya. Sunnatullah itu tidak bisa berubah, tidak bisa bergeser. Hukum sunnatullah itu hukum besi. Ya. Saya mengistilahkannya hukum besi. Ya. Siapa yang ya membentur hukum besi ini, dia yang akan kalah. Siapa? Umat Islam tidak diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mentang-mentang kita ini jadi umat Islam, jadi umatnya Rasulullah, lalu otomatis Allah akan berikan kemenangan kepada kita, pertolongan kepada kita, kejayaan kepada umat Muhammad ini. Tidak. Allah tidak nepotis. Ya. Allah tidak pernah KKR. Ini sunnatullah. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada Allah dari fitnah yang tidak akan menimpa hanya kepada orang-orang zalim saja, tapi juga akan menimpa orang muslim kalau orang Islam itu tidak menjalankan sunnatullah. Kalau orang Islam itu bebal, orang Islam ini muka badak, ya, telinganya tidak bisa lagi mendengar. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, Allah tidak memilah-milah. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujzabih. Ya, makanya kita diingatkan kepada dosanya Bani Israel. Dosa Bani Israel itu apa sih? Mereka itu punya amani, angan-angan. Ya, merasa nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kita ini putra-putra Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Ya. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, surat Al-Baqarah. Kami tidak akan Ya, disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ya, sombong banget ini Bani Israel. Merasa ya, mereka punya amani, nggak boleh. Itu nggak benar. Allah nggak melihat agama Anda apa. Allah nggak melihat Anda itu Islam atau Kristen atau Yahudi. Dalam hal sunnatullah, hukum besi dijalankan. May ya'mal su'an yujzabih. Siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, dia pasti akan dibalas oleh Allah. Orang Islam kalau melanggar dosa, bos. Kalau melanggar sunnatullah, digilas itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir, ya, dia berbuat adil, ya, menjalankan hukum dan pemerintahannya meskipun tidak berdasarkan syariat Islam, ditolong oleh Allah. Coba bayangkan. Sehingga Ibnu Taimiyah, yang ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang liberal, mengatakan apa? Wa qad yuqalu inna daulatal kafirah. Ya. Negara, pemerintahan yang dijalankan oleh orang kafir itu, ya, dia akan langgeng, ya, kalau dia menjalankan keadilan. Keadilan ini universal, ya. Meskipun dia tidak berdasarkan syariat Islam, memberikan hak kepada orang yang berhak itu adil, proporsional, ya. Tidak mencuri, tidak korupsi, tidak ngambil uang rakyat, dibelanjakan untuk kepentingan pribadi, golongan, keluarganya, seperti kelakuannya orang-orang Islam. Mohon maaf, entah di negeri ini atau di negara lain. Akhirnya apa? Umat Islam itu terbelakang. Negara Islam ini yang pakai nama label Islam atau yang tidak, ya, karena tidak menjalankan sunnatullah, tidak menjalankan keadilan, ya, diluhu aqrabu littaqwa, jadi tertinggal, saudara. Tidak mengambil asbab, ya, tidak mengambil sebab kemajuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hukum besi. Siapa yang berbuat salah, yang berbuat jahat, Allah tidak peduli agamanya.
ia akan dibalas. Jangan mentang-mentang Yahudi merasa ya dekat sama Allah, atau sekarang umat Islam, ya, tentang kita ini umat Rasulullah, ya, selesai dengan mengucapkan salawat, ya, yang penting dapat syafaat, ya, banyakin salawat aja. Tapi kehidupan dunianya murat marit, ya, banyak ini yang seperti ini, zikir saja, salawat saja, ya, tapi tidak mengambil asbab, ya, hanya tawakal saja kepada Allah, tapi dia tidak mengambil asbab kemajuan di dunia, ya tergilas. Ya. Ekonominya ambruk, ya. Kesehatannya ambruk, ya. Sosialnya ambruk, kecemburuan sosial tinggi, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi tinggi. Nah, justru yang di negara-negara kafir yang tidak beriman kepada Allah ini, tingkat ketimpangan sosial ekonominya sedikit, kemakmurannya banyak, welfare state-nya ya bisa dirasakan. Itu negara yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur justru diwujudkan di sana, jangan-jangan. Dan itu terbukti. Ya. Nah, ini yang harus kita introspeksi. Ya. Jangan salah kita menganggap. Nah, sebab itu apa? Al-Quran mengatakan akan ditolong oleh Allah itu adalah bukan orang Islamnya, tetapi orang-orang yang beriman. Coba lihat ayat-ayat tentang, ada nggak janji Allah kepada orang Islam? Nggak ada. Semua ayat janji kemenangan Islam itu bagi orang-orang yang beriman. Nah, makanya dalam surat, ya, apa itu? Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami beriman. Ya, kami beriman. Enggak, kamu belum beriman. Qul lam tu'minu. Kalian tidak beriman, belum beriman. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman kalian belum masuk ke dalam hati. Ya. Kenapa sahabat-sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, ya, mereka mendapatkan kemenangan begitu cepat, pertolongan dari Allah dalam tempo kurang dari 25 tahun dari wafatnya Rasulullah. Mereka sudah menguasai dan mengalahkan peradaban Persia dan Romawi, saudara. Ya. Karena apa? Mereka ini beriman, bukan hanya sekedar Islam. Kalau Islam itu gampang, ya, mengucapkan syahadat secara formal itu mudah, tapi berimannya ini yang berat. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55 Allah mengatakan apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yusyrikuna bi syai'an. Allah janjikan itu kepada orang-orang yang beriman dari kalian. Ya. Jadi kalau gitu Pak Ustadz, ada orang Islam nggak beriman, banyak bos. Allah sendiri yang bilang minkum, ya, yang beriman dari kalian itu sebagian. Tapi dengan sebagian itu yang kecil ini, kalau betul-betul beriman kepada Allah, dia memenuhi syarat untuk mendapatkan an-nasru wa tamkin min Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan dan pengokohan agama, la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada itu. Itu kalau ada, ini Islam ini kaya. Jadi kemenangan Islam yuzhirahu ala dini kullihi itu bukan bergantung kepada banyaknya umat Islam. Tapi apa? Wal takum minkum ummatun yad'una itu. Di antara kamu itu ada kelompok yang istiqomah. Ya. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengambil sunnatullah, menjalankan hukum Allah sunnatullah di muka bumi ini. Ya, mengambil asbab taqaddum wal hadara wal rafahiyah, asbab-asbab materi, asbab-asbab fisik,
Mereka belajar bahasa, mereka belajar sejarah, mereka belajar teknik, mereka belajar mantik, mereka belajar ilmu pengetahuan dipadukan dengan kitabullah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sehingga terbuktilah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita umat ini akan menjadi syuhada 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kalau sudah kita ini punya tamkin, ya, punya iman, amal saleh, ya, kemudian punya istikhlaf, la istakhlifannahum fil ard, wa la yumakkinanna lahum dinahum, wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Kalau ini syarat sudah terpenuhi, istikhlaf, tamkin, ad-din, subhanallah. Inilah puncak daripada, ya, kejayaan Islam. Kenapa? Karena mengambil al-akhdhu bil asbab. Teman-teman dirahmati Allah, sunnatullah, ya, yang ada pada kisah-kisah para nabi ini cukup banyak. Saya nggak bisa, ya, tentu terbatas sekali ruang kita di sini, ya. Terbatas sekali ruang kita di sini. Saya sadar, saya paham, ya, ini ruang sangat terbatas sekali, ya, untuk menyelami sunnatullah dalam sosial ekonomi ini. Ini bisa kita baca dalam sejarah kisah-kisah para nabi. Ya, kalau disingkat, ya, ada 10 sunnatullah, ya, di tengah-tengah dakwahnya para nabi. Apa yang pertama? Akibat buruk bagi orang-orang yang mendustakan risalah. Ya, termasuk kalau orang Islam mendustakan risalah. Ya, orang munafik mendustakan risalah. Ini yang menjadi penyebab kita ini tidak maju-maju. Ya. Yang kedua, kesudahan yang baik bagi orang bertakwa. Nah, bagaimana kita mewujudkan takwa? Aqibatul lil muttaqin. Maka itu kita disuruh puasa, kita disuruh zakat, subhanallah. Ini terapi, latihan untuk kita bisa menjadi betul-betul orang yang bertakwa secara kolektif, individu dan kolektif kita bertakwa, maka Allah kasih pertolongan. Ya. Ujian itu merupakan sunnatullah bagi orang beriman. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Semua orang beriman pasti akan diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalau kita hanya mengatakan beriman, semua juga bisa. Tapi nanti ketika ada fitnah, ketika ada ujian, di situ akan terbukti iman kita ini benar atau palsu. Ya. Yang keempat, nah, dibebankan kepada manusia itu ada yang satu apa? Perubahan. Ada sunnatut taghyir. Jadi kita harus mengubah keadaan kita. Jangan pasrah bongkoan. Atau orang, ya, Jogja, ya, pasrah kok bongkoan gitu loh. Ya. Gak bisa. Ini harus dirubah kondisi ekonomi, sosial, politik umat. Ya. Saya tertarik kemarin kajian di Majlis Tabligh itu tentang penguasaan lahan. Ini harus jadi ibrah. Ini PR kita semua. Bagaimana umat Islam ini menjadikan arduna aqidatuna. Tanah itu sebagai akidah kita. Ya, sebab para nabi dan rasul itu berjuang untuk mempertahankan, ya, dan membebaskan tanah-tanah yang tadinya diperbudak oleh manusia. Coba lihat Fathu Makkah. Pembebasan tanah, Bos. Ya. Apalagi Fathu Baitul Maqdis, pembebasan tanah Baitul Maqdis. Ya. Kemudian Fathu Madinatil Konstantiniyah, itu pembebasan tanah, ya, negeri Konstantinopel yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ini semua sejarah. Ya. Nenek moyang kita, ulama-ulama kita itu berjuang, berjihad di Nusantara ini untuk apa? Membebaskan tanah yang terjajah, yang dinodai oleh sistem kafir, sistem penjajah. Mereka itu didasari oleh akidah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Belanda di sini? Mereka berdagang awalnya, lalu monopoli, lalu apa? Ngambil alih tanah
diambil lalu disuruh kerja paksa, hasilnya dibawa ke mereka. Jadi ini jangan main-main. Kita harus ada perubahan, sunnatut taghyir. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, itu surah Ar-Ra'd. Kemudian yang kelima, dibinasakannya banyak umat karena kesombongan dan kesewenang-wenangan. Lihat Fir'aun. Ya, lihat kaum Ad, kaum Samud. Bahkan di kaum Samud itu disebutkan di situ apa? Ada apa yang disebut dengan wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ya kan? Subhanallah. Surat An-Naml ayat 84 itu bicara tentang apa? Ya? Bicara tentang bagaimana hancurnya peradaban itu dimulai karena dipelopori oleh 9 naga. Tis'atu rahtin. 9 konglomerat. Ya, yang mendustakan risalah Nabi dan Rasul. Makanya memang ya, yang suka melawan Islam ini nggak jauh-jauh dari apa? Ya, kekuatan ekonomi, disaturohtin, sama dulu ketika zaman Nabi Musa itu siapa Qarun, ya, kekuatan politik Firaun, ya, kekuatan apa namanya tentara, ya, militer, itu adalah Haman, ya kan? Nah ini yang menindas Islam ini, menindas umat-umat yang mustadafin di seluruh permukaan bumi. Dan disitulah Allah mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk ya wa namunnu 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Yang dalam surah Al-Qasas. Ya. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Kami hendak memberikan nikmat karunia kepada orang-orang yang mustad'afin. Maka istilah mustad'afin ini itu kan dalam teori kelas sosial, ya, ini ada, tetapi jangan dibawa kepada benturan antar kelas yang ada dalam konsep sosial komunisme, ya, sosialis komunis, tidak. Ya, ada kaum proletar, kaum borjuis, bukan itu maksudnya. Mustad'afin ini adalah orang-orang yang tertindas apa? Karena akidahnya itu yang paling prinsip. Dan mereka memusuhi orang-orang yang memiliki akidah tauhid ini memang sudah menjadi sunnatullah. Coba lihat. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Surat Al-Buruj. Kisah tentang Ashabul Ukhdud. Ya. Mereka tidaklah menindas, ya, menimpakan apa namanya kesengsaraan kepada orang-orang yang beriman kecuali karena apa? Karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah taala. Kenapa? Karena tauhid itu menjadi musuh bebuyutannya, ya, orang-orang peradaban yang menghamba kepada materi. Kalau peradaban itu sudah menghamba pada materi, otomatis dia menghamba kepada iblis. Nah, iblis ini memusuhi Islam, sudah itu garis lurusnya sudah sama, ya. Garis genealoginya permusuhan itu sirat bainal haq wal batil, ya, pergulatan antara yang hak dan batil itu sudah sama. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim, ya, atawasaw bih bal hum qaumun taghun, dalam surah Al-Dzariyat. Di situ dikatakan sampai seolah-olah ini kok seperti semua kaum nabi ini seperti bersepakat walaupun mereka tidak pernah ketemu, ya. Dulu zaman dulu dari kisahnya kaum Nabi Nuh, lalu kemudian kaumnya Nabi Ibrahim, Namrud, sampai kaumnya Nabi Shu'aib, sampai kaumnya Nabi Lut, kaumnya, ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Musa, kaumnya. Kenapa kok mirip sama semua ini tipikalnya? Sampai Abu Jahal, Abu Lahab di masa Rasulullah SAW itu mirip. Atau wasaubi, sampai Allah berfirman, apakah mereka saling mewasiatkan, ya, kedustaan terhadap risalah, permusuhan kepada tauhidullah ini? Balhum qaumun taghun. Apa penyebab mereka memusuhi Islam? Ini lihat ini. Ayat ini menarik. Balhum qaumun taghun. Itu disebabkan sifat tughyan. Ya, ini sunnatullah ini. Yaitu berlebihan dalam memandang potensi dirinya.
menganggap ya manusia ini sebagai antroposentris. Ya, ya. Semua alam ini terpusat kepada diri manusia. Manusia yang menguasai dirinya, manusia yang menguasai alam semesta, ya, tidak percaya kepada hukum di luar hukum manusia, tidak percaya adanya wahyu Allah, tidak percaya adanya sunnatullah, tidak percaya adanya hukum-hukum Allah. Makanya sekarang yang dilontarkan kelompok liberal sekul itu apa? Tidak percaya kepada hukum Allah. Tidak ada itu. Nah, ini. Jadi ini sunnatullah. Ya. Lalu apa? Yang keenam, dibinasakannya banyak karena kezaliman. Ya. Fakulti ada birul qawmil ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat. Semua karena kezaliman. Termasuk kalau orang Islam, pemimpin Islam zalim, habis dia, selesai. Ya. Kata Ibnu Taimiyah kan tadi apa? Orang kafir, daulah kafirah, kalau dia adil, dia langgeng. Didukung sama rakyat. Ya. Walaupun dia kafir. Tapi kalau orang Islam berbuat zalim, ya, dia akan dihancurkan oleh Allah. Gitu. Itu sunnatullah. Tapi bukan berarti kita boleh memilih mengangkat pemimpin non-muslim. Ya. Itu nggak ada hubungannya itu. Kata Ibnu Taimiyah itu. Ketujuh, setiap umat punya ajal, batas waktu. Kulli ummatin ajal. Ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah li kulli ummatin ajal. Surat Yunus. Setiap umat peradaban itu punya ajalnya. Dia ada titik awalnya, ya, lalu kurvanya naik, terus dari lahir sampai puncak, lalu dia akan turun. Ya, seperti kurva ini corona, kira-kira begitu ya. Ada masa incline dan decline. Itu seperti itu. Kita harus hati-hati dengan ajal. Bukan ajal pribadi manusia, tapi ajal suatu peradaban. Ya, umat Islam pernah mengalami itu. Lahir, tumbuh, dibesarkan oleh Allah dan Rasulnya, wahyu, berjalan dengan baik. Dia naik terus, masuk khulafaur rasyidin, tapi kemudian pada masa tertentu dia akan surut jatuh ke bawah, perlahan-lahan. Dan kita sedang berada di bawah ini. Nah, bagaimana kita sedang? Kita akan bangkit kalau kita kembali kepada sunnatullah dan mengambil asbab itu. Kedelapan, hari-hari itu terus bergulir di antara manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Ini hari dipergilirkan. Tapi kita juga nggak boleh mengatakan, ya, Islam sudah selesai. Tidak. Saya tadi mengatakan, hati-hati. Su'uzon bukan hanya untuk manusia. Tapi su'uzon kepada Allah itu jauh lebih berbahaya. Ya, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Allah akan menolong agama ini sesuai dengan janjinya. Dan kita yang harus menyesuaikan, memantaskan diri kita untuk mendapatkan pertolongan dan izzah dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kesembilan, pertolongan Allah untuk orang beriman. Iya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul asyhad. Sesungguhnya kami, ya, pasti menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang ditolong, ya, ingat, bukan orang Islam yang ditolong, yang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin, diperkuat ayat. Demikianlah kami tolong, kami selamatkan orang-orang yang mukmin. Yang ke-10 terakhir, sunnatullah dalam kehidupan sosial kita, politik, dan seterusnya, ini adalah adanya perseteruan antara yang hak dan yang batil. Ini prinsip dari beberapa sunnatullah yang ada di dalam diri manusia, ya, ayat-ayatnya banyak sekali, ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu, teman-teman yang dirahmati Allah. Dan terakhir sebagai penutup, ya, karena kita mulai tadi jam 9.20 lebih 25. Dikit lagi, ya, terakhir ini closing dari saya. Allah memberikan kata kunci. Coba perhatikan surat-surat di dalam Al-Quran yang menggunakan nama binatang. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Itu sunnatullah. Ya, dari binatang kita diajarkan tentang nilai-nilai membangun peradaban. Nah,
Allah sendiri kan mengatakan apa? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk aja bisa jadi perumpamaan. Dijadikan contoh oleh Allah. Subhanallah. Ya. Fama fawqa, apalagi yang lebih daripada itu. Nah, di dalam Al-Quran ada 6 surat, kalau tidak salah, tolong dikoreksi, yang menggunakan nama binatang. Pertama, surah Al-Baqarah. Apa simbol Al-Baqarah? Kenapa pakai nama sapi betina, bos? Subhanallah, teman-teman. Itu peradaban. Ya, sederhana. Orang kadang pikir, wah pusing. Apa pula nama surat dikasih nama sapi betina? Apa ini hubungannya dengan surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang ya di dalam Al-Quran, yang Nabi katakan Iqra'uz Zahrawain, 2 surat yang bercahaya, yang menjadi sinamul Quran, puncaknya Al-Quran itu yang tertinggi ada surah Al-Baqarah. Lah kok dikasih nama sapi betina, bos? Allah. Ini hikmahnya banyak, luar biasa. Nanti saya kasih PPT saya. Yang kedua, surat apa? Al-An'am. Ya, surat tentang binatang ternak. Isinya tentang makanan. Cara kita konsumsi, ternyata itu berkaitan dengan apa? Membangun peradaban. Dibangun dari apa? Tauhid. Ya, tidak boleh kita makan makanan pakai sembelihan hewan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Terus yang ketiga surat apa? An-Nahl. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu tentang apa? Lebah. Nah, surat lebah. Lebah jadi contoh percontohan untuk membangun peradaban Islam. Ya. Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa ma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Ya, syifa'ul linnas. Subhanallah. Dari lebah kita belajar membangun peradaban. Artinya apa? Kalau kita taat kepada wahyu Allah atau syariat Allah, Allah akan berikan ya dari hasil ketaatan kita itu seperti taatnya lebah kepada perintah Allah, instruksi Allah, akan mengeluarkan apa? Hasil minuman ya yang madu itu membuat manfaat jadi obat bagi manusia. Begitulah umat Islam. Kalau dia taat kepada syariat Allah, ya seperti lebah taat kepada syariat Allah, maka peradaban Islam ini akan menjadi apa? Rahmatan lil alamin. Yang keempat surat An-Naml. Ya, surat An-Naml itu semut. Kita disuruh membangun peradaban belajar dari semut. Ya, sehingga ada ungkapan itu kemarin lu seru juga apa? Ya, itu semut disuruh lockdown aja taat. Ini manusia, apalagi Ustadz Muhammadiyah disuruh lockdown nggak mau. Aneh. Ya. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya. Itu semut aja dikasih tahu, ada tentara Sulaiman mau lewat, kau nanti masuk ke dalam sarang-sarangmu. Ini manusia sudah kasih tahu ada penyebaran virus corona, tidak mau masuk rumah, bos. Apalagi Ustadz Muhammadiyah nantang pula. Tidak takut corona, katanya takut sama Allah saja. Allahu Akbar. Pikir aja kita tidak takut sama Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Surat An-Naml itu tentang peradaban keunggulan, peradaban yang dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Rinciannya luar biasa. Apalagi terakhir surat Al-Ankabut, laba-laba, dan yang keenam surah Al-Fil. Ya. Kayaknya udah kelamaan. Ya, saya udah ngos-ngosan juga nih. Baik, kita lanjutkan saja sesi dialog. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.